Jadi cinta dan akal bukan dua hal yang paradoks, bukan dua hal yang vis-a-vis, tapi sebenarnya seiring. Ya, dia seiring. Akal ini kemudian pada satu dimensi membantu. Oke? Bagaimana kemudian memilih objek yang kita cintai gitu. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini sangat istimewa karena orang yang sekian lama saya sebut-sebut namanya di beberapa konten bisa akhirnya hadir di konten ini. Bang Juliadi. Kami biasa menyebutnya Bang Jul sebagai sosok yang banyak inspirasi lah, banyak memberikan inspirasi. Tema kita kali ini juga sangat istimewa. Tema yang saya yakin banyak yang suka. Tema filsafat cinta. Kita akan membahas cinta versus akal. Gimana kabar Bang Jul? Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah lama kita hancang pertemuan ini, akhirnya bisa terpenuhi. Nah ini Bang Jul, cinta versus akal. Dalam berbagai literatur dan common sense juga menyebut cinta itu membunuh akal atau mematikan akal gitu. Gimana sih tanggapannya Bang Jul sebagai pakar cinta ini gimana? Ya. Mungkin sebelum saya menjawab apakah itu kemudian bisa kita sebut sebuah pertanyaan. Terlebih dahulu saya akan menyapa sobat Renaissance dimanapun berada. Dua istilah ini memang juga kemudian bukan hanya menjadi sebuah perbincangan dalam realitas sosial kita sehari-hari, yang kemudian ketika kita menemukan misalnya orang yang jatuh cinta, jatuh cinta, itu seakan-akan bahwa dimensi akalnya itu kemudian tidak ada di dalam dirinya gitu. Pertentangan antara akal dengan cinta kadang juga kemudian kita temukan secara lahiriah, redaksi misalnya redaksinya bukan kita bicara pada maknanya tapi di redaksinya. Nah, yang kemudian memang seakan-akan terjadi sebuah kontradiksi antara akal dengan cinta. Sehingga kemudian ini melahirkan sebuah pertanyaan dalam hukum akal. Ada yang namanya dalam hukum akal itu monel jam, apakah yang dua sesuatu yang tidak bisa digabungkan seperti hitam dan putih. Nah, misalnya hitam dengan putih itu sesuatu yang tidak bisa disatukan gitu. Pasti ada yang akan muncul menggeser satu sama yang lain. Nah, terang dan gelap misalnya. Terang dengan gelap gitu. Nah, apakah misalnya betul bahwa orang yang jatuh cinta maka dimensi akalnya di dalam dirinya itu kemudian hilang? Ataukah kemudian ketika kemudian dia berakal atau dimensi rasionalitasnya domain dalam dirinya, teraktual dalam dirinya, maka dimensi cinta dalam dirinya ini juga tidak ada gitu. Tidak terkikis tidak terkikis. Nah, ini untuk kemudian kita bisa sedikit temukan titik terang ini, bagaimana kemudian menjawabnya. Mungkin tidak ada jalan lain, kembali kemudian kita harus memberikan makna. Memberikan makna. Kembali apa itu akal, dan apa itu cinta. Dalam logika ini kan tasawuf namanya. Nah, itu betul. Nah, misalnya ada sebuah istilah misalnya kalau dalam bahasa Arabnya itu ada, kalau ada asyik pasti ada masyuk. Ada akil itu ada paling makulnya. Nah, ketika kita lihat di dalam diri seorang manusia misalnya dalam kajian antropologi tentang manusia, bahkan di filsafat manusia juga, sesuatu yang ada di dalam diri kita, semua kecenderungan dalam diri kita itu pasti juga ada jawabannya pada realitas eksternal. Ini relasi antara realitas internal dengan realitas eksternal gitu. Ketika ada cinta dalam diri kita, maka harus ada realitasnya. Ada objeknya. Ada objeknya gitu.
Karena tidak mungkin, bahaya sebentar. Ada sebuah kecenderungan, ada sebuah potensi diri kita, misalnya untuk kemudian, misalnya seksualitas itu ya harus ada objek yang kemudian di mana seksualitas ini itu harus kemudian tersalurkan. Dan itu harus ada rambunya. Ya, ada rambunya. Itu kan belum kita bicara pada dimensi hukumnya. Ya, bagaimana kemudian mensalurkan dimensi-dimensi ini. Ya, ya. Karena itu sebentar kajiannya beda. Siap. Nah, makanya kemudian sebenarnya ada titik temu antara akal dengan cinta. Kalau kemudian kita lihat misalnya salah satu fungsi akal itu adalah apa? Akal ini kemudian dia mampu, kalau misalnya di dalam filsafat barat itu, bahwa akal ini kemudian mengantarkan manusia memperhitungkan sesuatu dari dimensi manfaat. Oke. Apakah sesuatu itu bermanfaat bagi saya ataukah tidak, sehingga nah, ini yang kemudian akan memberikan kita sugesti untuk kemudian melakukan aplikasinya. Nah, sekarang misalnya ketika ada pahaman bahwa orang yang jatuh cinta ini kemudian hilang akalnya, maka kemudian kita akan lihat, kita akan uji. Cinta ini sebenarnya dia salah satu, kalau kemudian kita mau lihat mananya, dia adalah salah satu spirit yang menggerakkan kita untuk kemudian misalnya melakukan sesuatu. Cinta ya, gerak. Ya, dia menggerakkan. Makanya kemudian kadang juga itu cinta dia itu bisa mengubah karakter seseorang. Mana cinta? Siap. Dari misalnya berubah perangai ya. Ya. Seorang yang penakut itu bisa jadi pemberani karena cinta. Atau sebaliknya malah. Iya. Itu juga bisa. Misalnya kita lihat ini dalam konteks misalnya hewan. Sebuah induk ayam itu waktu dia belum punya anak, oke? Iya. Itu pasti kalau ketika ada orang ya akan lari gitu. Iya, iya. Tapi ketika ada anaknya dan karena cinta kepada anaknya, ketika ada orang maka dia akan bertahan, tidak lari, dan kemudian akan berupaya untuk menjaga. Itu karena apa? Kekuatan cinta terhadap ekor anak. Siap. Oke. Nah, makanya kemudian ketika kita misalnya yang menjadi permasalahan adalah apakah objek yang kita katakan tadi, karena cinta adalah sesuatu yang inheren di dalam diri seorang manusia, ada perasaan itu tidak bisa kita nafikan. Nah, sekarang ketika kita misalnya mencintai sesuatu, apakah objek yang kita cintai di sini itu ada keterlibatan akal ataukah tidak? Misalnya saya mencintai dia karena dia cantik. Ya makanya kan itu kan sudah pertimbangan. Ya, salah satu definisi akal sebentar. Nah, kalkulasi ya. Ya, kalkulasi. Ya. Makanya orang yang kemudian misalnya mencintai sesuatu dan rasa cinta ini menggerakkan dia, mendorong dia, memberikan spirit dia untuk kemudian meraih cintanya ini, apakah penentuan objek yang dicintai ini tidak terlibat akal ataukah tidak? Bukankah itu mereduksi cinta? Nah, saya cinta dia karena dia cantik. Terus kalau dia tidak cantik, apa saya masih cinta dia? Ya, disinilah sebenarnya menjadi permasalahan. Karena akal manusia ini akan bertingkat-tingkat. Sip, mantap. Sip. Jadi kalau akal kita masih terkungkung di material, maka objek yang kemudian kita cintai juga itu adalah sesuatu yang bersifat material gitu. Mungkin dalam filsafat Yunani disebut eros itu. Ya. Jadi sebenarnya kita lihat bahwa ini bisa satu. Jadi akal ini kemudian di dalam penentuan misdak atau ma'asyuk yang dicintai ini pasti ada akal terlibat di situ. Misdak itu objek luarannya. Objek yang kemudian kita akan mencintai pasti ada keterlibatan akal. Karena kalau tidak ada di sini keterlibatan akal ini yang namanya kemudian kita kenal dalam konteks kehidupan kita ini cinta buta gitu. Cinta buta itu kan punya, itu ada objek. Ya, makanya tapi karena tidak ada ma'rifat di dalamnya. Tidak ada pengetahuan tentang objek yang kita cintai. Makanya sebenarnya akal disinilah yang kemudian pada penentuan apa yang kita cintai, akal di sini terlibat. Tapi akal itu bertinggi. Tapi yang menggerakkan kita untuk kemudian merangkul ini itu ya kekuatan cinta dalam diri kita. Ya. Makanya dia bukan sesuatu yang kemudian
kontroversi atau monel jam tadi bahwa dia tidak bisa terpisah gitu. Jadi bisa disimpulkan begini Bang Jul. Jadi tingkatan cinta seseorang itu berbanding lurus dengan tingkatan akalnya. Kalau akalnya masih terkungkung pada dimensi material, maka cintanya juga objek yang dicintai. Objek dicintainya hanya pada dimensi material atau eros. Tapi kalau tingkatan akalnya melampaui metamaterial misalnya, dimensi cintanya pun akan lebih luas, spektrumnya lebih luas. Begitu ya? Ya, akan begitu. Jadi cinta dan akal bukan dua hal yang paradoks, bukan dua hal yang vis-a-vis, tapi sebenarnya seiring. Dia seiring. Akal ini kemudian pada satu dimensi membantu. Bagaimana kemudian memilih objek yang kita cintai gitu. Jadi karena juga yang cinta itu misalnya kemudian ya tidak punya fungsi variasi untuk membedakan apa yang dia cintai. Dia cuma gairah yang menggerakkan kita untuk Tapi ada cinta pada pandangan pertama gitu. Gimana kira-kira? Cinta pada pandangan pertama. Ini juga kadang dan fakta tuh kan? Ada kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita katakan bahwa tapi di situ tetap akan ada akal. Ada tidak mungkin ada kemudian walaupun memang dalam proses cinta, apalagi misalnya dalam konteks relasi antara laki-laki dengan perempuan, ini kadang variasi. Ada yang kemudian untuk bisa jatuh cinta itu 1 hari sudah cukup. Ada yang kemudian 5 hari misalnya, atau 1 bulan, ada bertahun-tahun. Ini kemudian bukan masalah pasti gitu. Jadi, tapi ini adalah masalah berkaitan dengan individu. Jadi ada juga benarnya misalnya pepatah Jawa yang mengatakan cinta itu bisa tumbuh dengan kebersamaan, kira-kira begitu ya. Sehingga bersama itu bisa tumbuh cinta. Karena ada juga orang yang butuh waktu untuk itu. Berarti akalnya yang kemudian mengenali, memakrifati objek sehingga akhirnya hadir itu cinta. Nah, tapi kan cinta itu juga tidak bisa dibatasi hanya sebatas relasi laki-laki perempuan tentu saja. Karena spektrum cinta tidak sesempit itu. Cinta itu kan luas. Nah, cinta kepada konteks yang lebih luas lah ya, kepada sesama manusia dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sama gak sih? Kecintaan kita pada objek-objek tertentu dan kecintaan kita pada objek yang lebih luas, misalnya kemanusiaan, lingkungan, itu kan luas tuh. Tidak spesifik, dia universal. Beda misalnya cinta pada pasangan kita, itu kan spesifik ya. Cinta pada anak-anak kita itu spesifik. Gimana itu sebenarnya keterkaitannya Bang Jul? Di sini sebenarnya kalau kemudian kita bicara pada dimensi akal yang kemudian akal ini menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, dalam dimensi misalnya apakah kemudian, karena ada juga yang kemudian berpikiran begini bahwa cinta itu sesuatu yang material gitu. Sehingga ketika kita kemudian mencintai si A, maka ketika kita harus mencintai si B, maka cinta ini kemudian terbagi gitu. Cinta itu bukan sesuatu yang bersifat material nilainya gitu. Kita bisa mencintai anak kita, tapi yang kemudian memang yang menjadi sebuah pertanyaan yang sangat mendasar itu adalah apa yang kemudian menjadi spirit kenapa kita harus mencintai anak dan keluarga kita. Yang menjadi juga pertanyaan yang sama. Kenapa kita harus mencintai orang lain? Kenapa kemudian lebih tinggi misalnya akan mengalami misalnya loncatan kualitatif sehingga misalnya menjadi cinta kosmos gitu, cinta universal gitu. Nah ini kalau untuk kemudian akhir akan menjawab ini ya biasanya selain misalnya dalam kajian-kajian manusia, memang karena dalam diri manusia itu ada dimensi itu, dan kemudian juga akan diperkuat sebentar misalnya dengan pandangan-pandangan teologis misalnya yang kemudian menjadi spirit kita, cinta ini kemudian kita dorong dalam diri kita untuk kemudian mengalami loncatan kualitatif sampai pada spektrumnya menjadi lebih semakin besar gitu. Jadi pandangan dunia juga mempengaruhi gitu ya, spektrum cinta itu. Nah, ada hal-hal yang sifatnya ada fakta-fakta begini Bang Jul. Karena jatuh cinta menderita. Kan kalau saya pikir kok cinta itu kan hanya melahirkan kebahagiaan, keindahan, tapi kok faktanya ada yang broken heart, patah hati karena cinta, bunuh diri karena cinta. Itu anomali gak sih menurut Bang Jul? Wah ini kemudian kalau kita mau lihat cinta yang kemudian hidup di dalam diri kita seyogyanya
merupakan manifestasi dari cinta yang tertinggi. Kalau kemudian kalau nggak salah dalam istilah Yunani ada yang namanya cinta agape, Agape ya, gitu. Eros Philos agape. Iya. Sebenarnya ini yang menjadi sebuah permasalahan, cinta itu adalah dua objek, ada pecinta, oke, ada yang dicintai. objek yang dicintai, atau kemudian dalam bahasa Arab itu asyik wa ma'syuq. Oke. Kalau kemudian kita tarik dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kenapa misalnya jatuh cinta dan kemudian melahirkan derita dan air mata? Ya. Ini pada hakikatnya kemudian bukan dalam makna cinta yang hakiki. Oke, jadi ada pseudo cinta. Ya, maksud saya begini. Cinta yang tidak hakiki ya. Kadang manusia hari ini katakan bahwa kita mencintai misalnya si fulan A. Si A ya. Pada hakikatnya sebenarnya bukan kita mencintai dia. Ya. Yang kita cintai itu adalah diri kita sendiri. Sip. Orang lain ini hanya kemudian kita jadikan objek saja untuk memenuhi ambisi-ambisi yang ada dalam diri kita. Ketemu jawaban. Nah, makanya kemudian kalau kita misalnya melihat cinta yang tertinggi yang dimanifestasikan oleh Tuhan, Tuhan kemudian di dalam mencintai hambanya itu tidak pernah misalnya menuntut apa-apa, gitu. Dia tidak pernah menuntut balasan. Kita misalnya ketika saya mencintai orang lain, kemudian kadang kita menuntut balasan, gitu. Cintai kau juga dong. Ya, makanya pada hakikatnya bukan kita mencintai dia, karena cinta itu sebenarnya itu hanya apapun kemudian dalam dimensi yang pada hakikat kalau dia ada manifestasi dari cinta yang tertinggi itu adalah ketika saya memberi kamu berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu bukan urusan saya gitu loh. Kau membalas tidak membalas, kamu membalas atau tidak membalas itu bukan urusan saya. Makanya dalam bahasa-bahasa para sufi misalnya di dalam tasawuf, dan dalam negara cinta yang ada itu hanya keindahan. Kalau betul-betul cinta ini yang termanifestasi di dalam diri kita, kita tidak akan pernah misalnya menangis gitu. Meskipun ditinggal nikah. Ya ditinggal tidak jadi masalah. Kenapa? Karena cinta itu adalah apa? Iya. Jadi sebenarnya yang kita cinta itu bukan diri kita sendiri ya. Cuma kebetulan ya. Ini mereka hanya jadi objek saja, bahkan untuk kemudian batu loncatan saja untuk kemudian. Iya. Sejatinya cinta ya nggak begitu. Makanya istilah eros itu kan perkembangan apa ya istilah dalam bahasa itu melahirkan kata erosi, hakikis ya, melahirkan kata erotisme. Ini memang hal-hal yang sangat material, sangat jasmania, dan itu mengikis rohani ya sebenarnya. Jadi cinta yang egois. Nah, sobat Renaissance, hati-hati dengan cinta yang egois. Nah, terakhir pesan. Jadi di negara cinta itu hanya ada keindahan. Ya, ada keindahan dan kebahagiaan. Kebahagiaan, senyuman dan lain sebagainya. Tidak ada penderitaan. Karena ketika kemudian memang cinta itu dalam makna yang tadi, apapun dia melakukan kita tidak akan menang. Jadi cinta tidak mengenal penderitaan. Iya. Oh lain itu sebentar. Ada kata derita juga di dalam beberapa syair. Tapi sebentar derita yang dimaksud di sini bukan lagi derita-derita yang seperti kita pahami. Iya. Misalnya ada yang sangat masyhur itu, jika kamu bukan ahli cinta, jangan leburkan diri kamu di dalamnya. Karena cinta diawali dengan derita dan diakhiri dengan kematian. Oh gimana itu? Tapi ini sedikit. Kata derita itu apa? Dan kata kematian itu apa? Apa itu? Makanya sebentar seakan-akan ada dua objek. Iya. Ketika kita mencintai orang lain, kita akan berani untuk menderita. Misalnya demi dia, misalnya kalau kita mau tarik dalam konteks kehidupan kita ya. Ketika misalnya yang kita cintai, objek yang kita tidak cintai, misalnya tidak warna merah, oke? Maka kita akan mengikuti apa yang dia mau gitu. Oke? Warna merah yang kita suka, kita akan hilangkan demi dia. Dan itu ada sebuah awal derita bagi kita. Itu boleh jadi derita, tapi demi orang yang kita cintai gitu. Jadi cinta itu sebenarnya peniadaan ego. Ya, itu salah satu proses dari cinta itu. Oke. Tapi dia juga bukan makna misalnya peniadaan eksistensi itu juga salah. Ego di situ. Jadi justru perluasan eksistensi. Ya, perluasan eksistensi. Makanya sama juga sebentar dengan cinta ilahi.
dengan semua hukum-hukum syariat sebenarnya itu sebuah derita bagi kita. Iya, dia masih enak-enak. Ya masih enak, kenapa kita harus pergi salat? Ya. Tapi karena cinta sama dia, kita akan berani kemudian akan melakukan. Makanya ada sebuah riwayat yang sangat luar biasa, hadits qudsi. Ya. Tuhan kemudian pernah berkata kepada Nabi Daud, wahai Daud, surgaku kuperuntukkan bagi orang yang taat kepadaku. Ya. Nerakaku kuperuntukkan bagi orang yang mengingkar kepadaku. Okay. Cintaku kuperuntukkan bagi orang yang merindukanku. Tapi diriku, kata Tuhan, saya peruntukkan bagi orang yang mencintaiku. Jadi kata rindu dengan cinta ini sesuatu yang beda levelnya gitu. Cinta tertinggi ya? Ya cinta yang tertinggi. Karena kalau cinta Tuhan itu bagi perindu. Cinta itu bukan eksistensi Tuhan ya. Iya. Perempuan hari ini bisa ngomong, silakan kau pakai mobilku. Iya. Tapi diriku tidak. Iya. Tapi kata Tuhan, diriku saya peruntukkan bagi orang yang mencintaiku. Gitu. Jadi justru cinta ilahi inilah yang spektrumnya universal, sehingga mencakup kesemestaan. Ya, kesemestaan. Jadi akhirnya ego kita itu spektrumnya luas. Jadi diri kita tidak hanya kata aku, itu tidak hanya mencakup aku sebagai individu, tapi sudah kesemestaan. Ya, kesemestaan di sini. Makanya kemudian kalau kita lihat sebentar, kata cinta ini sesuatu yang kemudian dalam literasi agama. Iya. Kan sebenarnya dari mana? Kenapa ada cinta dalam diri kita gitu loh? Kenapa? Ini kan jadi sebuah pertanyaan. Dari mana sumbernya? Apakah dia adalah sumber eksternal kah? Spirit cinta ya, bukan objeknya ya? Ya, subjek ya. Ataukah kemudian memang ini sesuatu yang inherent di dalam diri setiap manusia gitu? Sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang sunnatullah, memang sudah ada potensi dalam diri kita gitu. Iya. Terakhir di Bang Jul, pesan-pesan atau motivasi kepada sobat-sobat Renaissance yang menderita karena cinta, misalnya patah hati, broken heart, dan lain sebagainya. Gimana? Coba pesan-pesan Bang Jul ini. Kalau ini kemudian harus kita lakukan sebuah rekonstruksi pemandangan kembali kata cinta. Kalau saya meaning ya, memaknai kembali cinta. Benar nggak saya ini jatuh cinta? Jangan-jangan saya ini hanya mencintai diri saya, gitu ya. Jangan sampai yang kemudian mengkungkung kita, memenjarakan kita, itu masih diri kita sendiri. Objek yang lain yang kemudian hubungan ini kita ikat dengan nama cinta, pada hakikatnya bukan cinta. Cinta itu sesuatu yang mulia, kata cinta itu. Tidak bisa kemudian kita kerdilkan, kita sempitkan maknanya hanya kemudian pada ranah relasi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Itu hanya salah satu aspek daripada cinta. Justru cinta sangat reduktif kalau hanya dipahami. Sangat reduktif. Makanya kemudian bagi kita belajar kemudian, karena di dalam beberapa pandangan bahwa ketika kita misalnya di dalam segala pemberian kita, perasaan kita atau materi kita kepada orang lain, itu memang karena betul-betul ini adalah kehadiran kita sebagai seorang manusiawi gitu. Bukan mengharapkan apa sesuatu yang lain dari apa yang kemudian kita berikan. Karena memang ketika dalam makna ini bahwa egosentris yang kemudian masih yang teraktua dalam diri kita, pasti akan lahir derita. Dan itu sekarang orang-orang bilang manusiawi gitu loh. Saya sudah kasih kok, saya sudah korbankan segala sesuatu buat kamu, tapi kamu kemudian kamu khianati saya. Kamu khianati saya. Apa kemudian konsekuensinya? Kita akan lari ke sudut-sudut kamar, menangis dan lain sebagainya, dan sampai kemudian kita pahami bahwa dunia ini hanya sebesar daun kelor gitu. Karena ini sebenarnya masih kesalahan kita memaknai cinta. Siap. Kita belum mencintai orang lain. Yang kita cintai pada hakikatnya adalah diri kita, yang kita balut dengan kata yang sangat suci sebenarnya, kata cinta. Walaupun memang ini salah satu juga yang menjadi permasalahan, karena di dalam beberapa literasi misalnya, baik misalnya teologi atau dalam filsafat atau kemudian misalnya para sufi, itu banyak kata istilah-istilah yang dipakai. Ketika di Indonesia kan semua cuma kata cinta gitu, padahal di setiap istilah ini punya makna.
mahabbah, Ya. mawaddah, Mawaddah, ish, ulfa. ya. Oh, banyak sekali. Banyak. Misalnya, walaupun kata ish itu tidak ada dalam Al-Quran. Iya. Tidak ada. Kalau Al-Quran itu mawaddah dengan kata warahmah, hub, rahmah. misalnya. Ya. Itu misalnya. Ish itu hanya di syair-syair. Termasuk kalau misalnya di Nahjul Balagha, kalau nggak salah itu ada beberapa pernyataan kata ish yang dipakai di situ. Walaupun kemudian maknanya kemudian itu kemudian ada yang pahami bahwa itu sedikit negatif gitu. Padahal mungkin dalam tafsir orang lain mungkin tidak akan bermakna begitu. Jadi satu hal yang sangat mendasar bahwa cinta itu adalah sebuah spirit, cinta itu adalah kecenderungan, cinta itu yang mendorong kita misalnya untuk kemudian kita lebih memanusiakan manusia karena kemanusiaan gitu. Ini sebenarnya fungsi-fungsi cinta yang harusnya menjadi spirit di dalam diri kita mungkin. Luar biasa pencerahan. Oke Sobat Renaissance, simpulannya cinta dan akal itu tidak paradoks. Justru tingkatan cinta atau spektrum cinta kita sangat beriringan dengan jenjang atau spektrum akal kita. Ya. Selama ini mungkin kita salah memahami. Kita seolah-olah mencintai orang lain, pada dasarnya yang kita cintai adalah diri kita sendiri. Ada kata bijak, cinta itu tak mesti memiliki. Ya, karena cinta itu bukan to have, tapi to become. Bukan untuk memiliki, tapi untuk menjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.